Aga Kareba, Baji Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 9 pasangan tanpa ikatan nikah terjaring razia prostitusi dari sejumlah penginapan kelas melati di Kota Makassar. Dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare mulai dipenuhi penumpang arus mudik Natal dan Tahun Baru. Tim pemadam kebakaran evakuasi ular piton yang terjebak dalam lubang drainase di Pelabuhan Capa Ujung Kota Parepare. Sembilan pasangan tanpa ikatan nikah terjaring razia dari sejumlah penginapan kelas melati di Kota Makassar. Para wanita adalah pekerja seks komersial yang kepergok melayani tamu pria. Mereka awalnya berkomunikasi melalui media sosial. Tim gabungan Dinas Sosial Kota Makassar bersama Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Makassar dan Polrestabes Makassar menggelar razia prostitusi daring. Hasilnya, 9 pasangan di luar nikah terjaring razia dari 4 penginapan kelas melati di Kecamatan Ujung Pandang serta Kecamatan Wajo. Mereka awalnya berkomunikasi melalui media sosial. Para wanita adalah pekerja seks komersial yang kepergok melayani tamu pria. Kita bersama tim dari tim Kumal Dinas Sosial Kota Makassar bekerjasama dengan Polrestabes Makassar, Satuan Polisi Pamong Praja BKO Dinas Sosial Kota Makassar menjaring beberapa pasangan muda-mudi yang kami hitung untuk saat ini 9 laki-laki 9 perempuan, dan ada 4 tempat yang kami datangi. Alhamdulillah dengan adanya beberapa laporan masyarakat juga terkait mondar-mandirnya para kaula muda yang sangat-sangat mungkin agak meresahkan, sehingga kita bisa lihat juga bagaimana kondisi saat ini di Kota Makassar, yang mana pada dasarnya kami penjaringan ini bukan hanya sekedar mencari orang yang prostitusi online, tetapi bagaimana pasangan itu yang memang bukan suami istri bisa kita memberi pembinaan, baik itu kepada keluarganya sendiri maupun kami di Dinas Sosial itu sendiri. 9 orang yang terjaring wajib mengikuti pendataan. Petugas juga memanggil orang tua serta mewajibkan mereka menandatangani perjanjian tidak mengulangi perbuatan. Sedangkan bagi pekerja seks komersial dibawa ke panti rehabilitasi agar mendapatkan pembinaan. Razia serupa bakal digencarkan guna mencegah praktik prostitusi daring yang memadukasi di penginapan kelas melati. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sejumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Parepare. Selain penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum, keberadaan mereka dinilai membahayakan pengendara serta berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Anak jalanan, gelandangan, serta pengemis menangis histeris saat ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Parepare. Selain penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum, keberadaan mereka dinilai membahayakan pengendara serta berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Penertiban ini sempat diwarnai aksi kejar-kejaran. Kami melakukan penegakan Perda nomor 7 tentang ketertiban umum, di mana sore ini kami mengamankan dan sekaligus menangani masalah anak jalanan atau GP di Kota Parepare. Ada berapa banyak Bu yang diamankan? Kurang lebih berapa tadi? 12 beserta anak-anak beserta dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, karena ini kita pengamanan dan penanganan, karenanya kami koordinasi dengan pihak Dinas Sosial terkait anak-anak jalanan, kemudian kerjasama dan koordinasi dengan DP3A terkait dengan eksploitasi anak. Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang terjaring razia meminta belas kasihan kepada pengendara yang berhenti di lampu lalu lintas. Tim Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak atau DP3A Parepare memantau kondisi tempat tinggal mereka yang terjaring razia. Kalau saya melihat membaca ini situasi, memang dari segi faktor ekonomi. Tetapi ya karena saya belum jalan ke rumahnya, apa betul ini disebabkan karena faktor ekonomi atau bukan? Ya,
yang jelas ini apa yang dilakukan ini orang tua, kedua orang tua ini, dan sudah ada ibu satu yang sudah hamil, itu sudah melanggar undang-undang perlindungan anak karena mempekerjakan anak yang di bawah umur. Jadi itu Untuk tindak lanjut dari DP3 apa? kami tetap untuk hari ini mungkin kami memantau dulu sejauh mana karena hal-hal yang seperti ini tidak mungkin juga kita bawa di rumah aman. Sebetulnya kita punya rumah aman, cuman dengan kondisi begini tentu saya mau turun langsung dulu ke rumahnya yang bersangkutan. Kalau memang bukan karena faktor ekonomi, insya Allah kami lakukan tindakan. Kami akan lakukan melapor ke Polres agar segera ditindaklanjuti. Dalam penertiban, petugas menjaring 10 anak jalanan dan 2 orang tua, kemudian membawa mereka ke kantor DP3 untuk diberikan pembinaan. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Mantan terpidana terorisme bom Makassar menyesalkan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Pelaku biasanya memiliki kedekatan emosional dengan mentor yang mudah tersusupi paham terorisme. Mantan narapidana bom Makassar yang meledak pada malam Lebaran 5 Desember 2002, Mukhtar Daeng Lau, menyesalkan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Saat ditemui di rumahnya Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Mukhtar mengatakan pelaku diduga terbujuk propaganda teroris untuk melakukan bom bunuh diri. Pelaku biasanya memiliki kedekatan emosional dengan mentor yang mudah tersusupi paham terorisme. Mukhtar juga mengingatkan umat muslim tidak mudah terpengaruh paham yang mengatasnamakan jihad, tapi justru merugikan orang lain. Tindakan teror dilarang dalam semua ajaran agama. Kira-kira penyebab sampai ikut propaganda untuk meledakkan diri sendiri seperti apa? Propaganda itu pertama yang saya katakan tadi mungkin ada kekecewaan, atau yang kedua ada direkrut ya, istilahnya direkrut itu ada mentor-mentor teroris yang mungkin memberi pemahaman bahwa jadi kalau lakukannya sepertinya adalah jalan tol untuk masuk surga. Semua harus bersatu untuk mengadakan pencegahan. Sebab teroris itu adalah musuh bersama sekaligus tanggung jawab bersama bagi kita sekalian. Nah itu yang saya maksudkan. Dia musuh bersama karena tidak sesuai ya dengan ajaran agama, misalnya semua ajaran agama. Mukhtar Daeng Lau kini aktif membina mantan narapidana terorisme di Sulawesi Selatan melalui lembaga sosial yang dibentuknya. Mukhtar pun turut mencegah menyebarnya tindakan terorisme melalui kegiatan sosial dan menulis buku. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Polda Sulawesi Selatan memperketat penjagaan usai ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Semua pengunjung diperiksa dan wajib menunjukkan kartu identitas. Polda Sulawesi Selatan memperketat penjagaan bagi semua pengunjung pasca ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Setiap orang yang hendak masuk wajib diperiksa petugas dan menunjukkan kartu identitas. Polisi juga diminta meningkatkan patroli rutin guna mengantisipasi kejahatan mulai dari tingkat polsek hingga Polda. Dengan adanya kejadian bom bunuh diri di polsek, jadi perintah Bapak Wakapolda pada saat gelar opsional, gelar ANEF operasi, setiap minggu disampaikan kepada seluruh jajaran, baik tingkat Polda, Polres maupun Polsek, untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, tetap lakukan penjagaan diperketat, ya, karena situasi menjelang Natal dan Tahun Baru ini untuk peningkatan dalam kewaspadaan kita dalam menjaga situasi Kaptimas tetap kita perhatikan. Jajaran Polda Sulawesi Selatan turut berduka cita dengan ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Zainuddin melaporkan dari kota Makassar.